Pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad yang kafir dan tetap membangkang itu diturunkan dalam dua peringatan. Tahap pertama berupa kekeringan yang melanda ladang-ladang dan kebun-kebun mereka. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud berusaha meyakinkan mereka bahwa kekeringan itu adalah permulaan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka tetap belum mau percaya dan pergi menghadap berhala-berhala mereka. Kemudian datanglah pembalasan tahap kedua dengan munculnya gumpalan awan hitam. Mereka menyambutnya dengan sorak-sorai, mengira hujan akan segera turun, namun itu adalah angin topan yang sangat dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hidayah Islam. Hari ini kita akan membahas salah satu kisah yang sangat menarik dari sejarah umat manusia, yaitu kisah kaum Ad. Sebelum lanjut, klik like dan subscribe. Dan jangan lupa share dan komen video ini. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tonton video hingga akhir agar tidak sesat. Mari kita mulai topiknya. Kaum Ad adalah sebuah suku kuno yang mendiami Jazirah Arab, tepatnya di kawasan yang dikenal sebagai Al-Ahqaf, terletak di utara Hadramaut, antara Yaman dan Oman. Mereka merupakan salah satu suku tertua setelah kaum Nabi Nuh. Kaum Ad adalah keturunan dari Ad bin Iram bin Sam bin Nuh dan menetap di dataran berpasir yang luas dan penuh bukit-bukit. Terkenal dengan kekuatan fisik dan postur tubuh yang besar dan gagah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka tanah yang subur dengan sumber air yang melimpah dari berbagai penjuru, memudahkan mereka dalam bercocok tanam. Mereka juga menghiasi tempat tinggal mereka dengan taman-taman bunga yang indah. Kaum Ad dan kaum Nabi Nuh adalah dua komunitas yang disebutkan dalam Al-Quran, masing-masing dengan cerita yang penuh pelajaran dan peringatan. Kedua kaum ini dikenal karena penyembahan berhala mereka dan penolakan terhadap Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Kaum Ad menyembah patung-patung buatan mereka sendiri, meninggalkan ajaran tauhid yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nabi Hud diutus kepada mereka untuk mengingatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kaum Ad dengan keras kepala menolak nasihatnya. Hal ini mirip dengan kaum Nabi Nuh yang juga menyembah berhala seperti Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, dan menolak seruan Nabi Nuh untuk kembali kepada penyembahan yang benar. Penolakan ini bahkan disertai dengan ejekan dan cemoohan terhadap Nabi Nuh. Kaum Ad terkenal dengan kemampuan mereka dalam membangun gedung-gedung tinggi dan kokoh. Mereka memiliki pengetahuan arsitektur yang maju pada zamannya, menciptakan struktur yang mengesankan di wilayah mereka. Ekonomi kaum Ad berkembang pesat melalui pertanian dan perdagangan. Mereka hidup dalam kemakmuran dengan kekayaan yang melimpah, yang memungkinkan mereka menikmati kehidupan yang nyaman dan mewah. Kaum Ad, seperti kaum-kaum lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran, memiliki karakteristik dan nasib yang berbeda. Misalnya, kaum Tsamud yang juga mengalami kehancuran karena ketidakpatuhan, namun dengan latar belakang dan keadaan yang berbeda. Kaum Tsamud terkenal dengan kemampuan mereka dalam memahat gunung untuk dijadikan rumah, sementara kaum Ad unggul dalam kekuatan fisik dan arsitektur bangunan tinggi. Kaum Tsamud datang setelah kaum Ad dan tinggal di daerah Hijr, yang sekarang dikenal sebagai Madain Saleh di Arab Saudi. Mereka juga dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengukir gunung menjadi rumah-rumah yang megah. Nabi Saleh diutus kepada mereka untuk mengingatkan mereka tentang jalan yang benar. Sebagai mukjizat, Nabi Saleh menunjukkan seekor unta betina yang keluar dari batu sebagai tanda kekuasaan Tuhan. Namun, kaum Tsamud menolak peringatan tersebut dan malah membunuh unta betina tersebut. Akibatnya, mereka dihancurkan oleh gempa bumi yang dahsyat sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka. Kembali ke topik. Masyarakat suku Ad hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan berkat tanah mereka yang subur dan sumber air yang melimpah. Mereka sangat bangga dengan kemajuan yang mereka capai dan sering mengadakan pesta-pesta besar untuk merayakan keberhasilan mereka. Namun di balik kehidupan yang tampak sempurna itu,
mereka mengabaikan ajaran spiritual dan tenggelam dalam penyembahan berhala. Patung-patung yang mereka sembah dianggap sebagai sumber segala keberuntungan dan pelindung dari segala mara bahaya. Nabi Hud yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar, menghadapi tantangan besar. Kaum Ad yang terbuai dengan kehidupan duniawi sulit menerima ajaran Nabi Hud yang mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Meski demikian, Nabi Hud dengan penuh kesabaran terus berdakwah, mengingatkan mereka akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ancaman azab bagi mereka yang menolak. Ajaran dan agama Nabi Idris dan Nabi Nuh sudah tidak berbekas dalam hati, jiwa serta cara hidup mereka sehari-hari. Kenikmatan hidup yang mereka nikmati dianggap sebagai karuniaan dan pemberian dari dua berhala yang mereka sembah. Karenanya, mereka tidak putus-putus sujud kepada dua berhala itu sambil memohon perlindungan dari segala bahaya dan musibah, termasuk penyakit atau kekeringan. Selama bertahun-tahun, Nabi Hud menghadapi penolakan, ejekan, dan cemoohan dari kaumnya. Kaum Ad bahkan menuduh Nabi Hud telah terkena kutukan dari berhala-berhala mereka dan menganggap dakwahnya sebagai omong kosong. Namun Nabi Hud tetap tegar dan terus berusaha menyelamatkan kaumnya dari kehancuran yang pasti. Akhirnya, ketika peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala diabaikan, datanglah azab berupa angin topan dahsyat yang menghancurkan kaum Ad yang ingkar. Pergaulan hidup mereka dikuasai oleh tuntutan dan pimpinan iblis, di mana nilai-nilai moral dan akhlak tidak menjadi dasar penimbangan atau kelakuan seseorang. Yang menonjol adalah kebendaan dan kekuatan lahiriah, sehingga timbul kerusuhan dan tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat. Sifat-sifat sombong, congkak, iri hati, dan membenci merajalela dan menguasai kehidupan mereka. Demikianlah gambaran masyarakat suku Ad ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud sebagai nabi dan rasul kepada mereka. Nabi Hud berdakwah di tengah-tengah sukunya dan sudah menjadi sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dari masa ke masa, jika hamba-hambanya sudah berada dalam kehidupan yang sesat, diutuslah seorang nabi atau rasul untuk menyegarkan kembali ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Hud diutus untuk mencuci bersih jiwa manusia dari segala tahayul dan syirik, menggantinya dan mengisinya dengan iman, tauhid dan akidah yang sesuai dengan fitrah. Kepada suku Ad yang telah dimabukkan oleh kesejahteraan hidup dan kenikmatan duniawi, diutuskan kepada mereka Nabi Hud, seorang dari suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan berpengaruh. Sejak kecil, beliau dikenal dengan kelakuan yang baik, budi pekerti yang luhur, dan sangat bijaksana dalam pergaulan. Nabi Hud memulai dakwahnya dengan menarik perhatian kaumnya kepada tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa alam sekeliling mereka, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mencipta mereka semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan hidup yang berupa tanah yang subur, air yang mengalir, serta tumbuh-tumbuhan yang tegak. Dialah yang seharusnya mereka sembah, bukan patung-patung yang mereka buat sendiri. Mereka sebagai manusia adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Tidak sepatutnya merendahkan diri sujud menyembah batu-batu yang sewaktunya dapat mereka hancurkan sendiri. Nabi Hud menjelaskan bahwa dia adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi tugas untuk membawa mereka ke jalan yang benar, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka dan mematikan mereka. Ia tidak mengharapkan upah dan tidak menuntut balas jasa atas usahanya memimpin mereka ke jalan yang benar. Ia hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperingatkan mereka bahwa jika mereka tetap menutup telinga dan mata mereka menghadapi ajakan dan dakwahnya, mereka akan ditimpa azab. Seruan dan dakwah Nabi Hud itu merupakan risalah yang tidak pernah mereka dengar. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud akan mengubah cara hidup mereka dan membongkar adat istiadat yang telah mereka kenal. Dengan serta-merta, dakwah Nabi Hud ditolak oleh mereka dengan berbagai alasan dan tuduhan kosong terhadap dirinya, serta ejekan-ejekan dan hinaan yang diterimanya. Kaum Ad berkata kepada Nabi Hud, "Wahai Hud,
Ajaran dan agama apakah yang engkau hendak anjurkan kepada kami? Engkau ingin agar kami meninggalkan persembahan kami kepada Tuhan-Tuhan kami yang berkuasa ini dan menyembah Tuhan-Mu yang tidak dapat kami jangkau dengan panca indera kami. Kami tidak akan meninggalkannya, bahkan engkaulah yang seharusnya kembali kepada aturan nenek moyangmu. Jawab Nabi Hud, wahai kaumku, sesungguhnya Tuhan yang aku serukan ini adalah Tuhan yang kamu dapat rasakan dalam diri kamu sendiri dan dalam alam semesta yang mengelilingimu. Sembahlah Dia yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kaum Ad menjawab, wahai Hud, apakah yang menjadikan engkau berpikiran lain daripada yang sudah menjadi pegangan hidup kami? Kami merasa heran bahwa engkau telah dipilih menjadi pesuruh Tuhan untuk membawa agama baru kepada kami. Nabi Hud menanggapi, aku bukanlah seorang pendusta dan pikiranku tetap waras. Ketahuilah bahwa patung-patungmu tidak dapat mendatangkan sesuatu gangguan bagiku. Kamu kenal aku sejak lama. Aku hidup di tengah-tengah kamu dan tidak pernah berdusta. Kaum Ad menjawab, kami bertambah yakin bahwa engkau telah mendapat kutukan dari Tuhan-Tuhan kami sehingga pikiranmu kacau. Semua ini kami anggap omong kosong. Nabi Hud menjawab, tunggulah saat tibanya pembalasan Tuhan, di mana kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari bencananya. Pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad yang kafir dan tetap membangkang itu diturunkan dalam dua peringatan. Tahap pertama berupa kekeringan yang melanda ladang-ladang dan kebun-kebun mereka. Dalam keadaan demikian, Nabi Hud berusaha meyakinkan mereka bahwa kekeringan itu adalah permulaan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka tetap belum mau percaya dan pergi menghadap berhala-berhala mereka. Kemudian datanglah pembalasan tahap kedua dengan munculnya gumpalan awan hitam. Mereka menyambutnya dengan sorak-sorai, mengira hujan akan segera turun, namun itu adalah angin topan yang dahsyat. Karena ketidakpatuhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang dahsyat kepada kaum Ad. Mereka dihancurkan oleh angin yang sangat kencang dan dingin yang berlangsung selama 7 malam dan 8 hari. Angin tersebut menghancurkan seluruh kaum dan meninggalkan daerah mereka menjadi padang pasir yang kosong dan sunyi. Kisah kehancuran kaum Ad ini menjadi pelajaran penting bagi umat manusia tentang pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahayanya kesombongan. Kisah kehancuran kaum Ad ini menjadi pelajaran penting bagi umat manusia tentang pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahayanya kesombongan. Pertama-tama, mari kita kilas balik sedikit tentang siapa kaum Ad itu. Dalam berbagai sumber, terutama dalam literatur Islam, kaum Ad dikenal sebagai bangsa yang sangat kuat dan maju pada zamannya. Mereka tinggal di wilayah Al-Ahqaf, antara Yaman dan Oman sekarang. Kaum ini dikenal memiliki teknologi konstruksi yang luar biasa, membangun bangunan-bangunan besar yang kokoh, bahkan disebut-sebut sebagai bangsa yang mampu menaklukkan alam sekitarnya dengan pengetahuan dan kekuatan mereka. Namun meskipun memiliki teknologi yang mengagumkan, kaum Ad dikenal karena kesombongan mereka. Mereka tidak mau mendengarkan peringatan Nabi mereka, Hud, dan akhirnya dihancurkan oleh angin kencang yang mematikan. Cerita mereka seringkali menjadi pelajaran tentang kesombongan dan ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai moral dan spiritual. Sekarang bayangkan jika kaum Ad yang penuh kesombongan itu masih hidup di era digital ini. Bagaimana mereka akan beradaptasi dengan teknologi modern seperti internet, smartphone, dan media sosial? Apakah mereka akan menggunakannya untuk memperkuat kekuasaan mereka? Atau mungkin mereka akan menjadi korban dari arus informasi yang tak terbendung? Dengan kekuatan fisik dan teknologi mereka, kaum Ad mungkin akan cepat beradaptasi dengan infrastruktur modern. Mereka mungkin akan menjadi pionir dalam bidang konstruksi dan teknik, memanfaatkan teknologi terbaru untuk menciptakan bangunan-bangunan megah yang mungkin lebih tinggi dan lebih kuat daripada gedung-gedung pencakar langit yang kita miliki saat ini. Namun, bagaimana dengan aspek sosial dan budaya mereka? Jika kaum Ad masih memiliki sifat sombong dan arogan seperti yang digambarkan dalam literatur, mereka mungkin akan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan dan hak asasi manusia yang menjadi fondasi dunia modern. Mungkin saja mereka akan berusaha mendominasi
dan menaklukkan seperti yang mereka lakukan di masa lalu, tetapi kali ini mereka akan menghadapi perlawanan yang jauh lebih terorganisir dan kuat dari komunitas global yang terhubung secara digital. Di sisi lain, jika mereka bisa belajar dari kesalahan masa lalu mereka dan mengembangkan rasa kerendahan hati serta kepedulian terhadap sesama, kaum Ad bisa menjadi kekuatan besar yang membawa inovasi dan kemajuan bagi umat manusia. Mereka bisa menggunakan keahlian teknik mereka untuk memecahkan masalah-masalah global seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan pembangunan berkelanjutan. Namun itu semua hanya spekulasi. Kenyataannya, keberadaan kaum Ad yang dikisahkan telah lenyap karena kesombongan mereka menyiratkan pelajaran penting bagi kita semua, bahwa kekuatan dan teknologi tidak akan membawa kita ke masa depan yang cerah jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral yang mendasar. Jadi jika kaum Ad hidup di zaman sekarang, tantangan terbesar bagi mereka mungkin bukan adaptasi teknologi, tetapi transformasi spiritual dan sosial. Mereka perlu belajar bahwa dalam dunia yang semakin terhubung ini, kolaborasi dan empati lebih berharga daripada dominasi dan kekuasaan. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam menunjukkan sikap rendah hati, meskipun beliau adalah pemimpin umat Islam dan memiliki kekuasaan yang besar. Beliau selalu menunjukkan kasih sayang, kelembutan, dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Rasulullah SAW tidak secara khusus memberikan pandangan yang terperinci mengenai kaum Ad dalam hadis-hadisnya. Namun kisah kaum Ad telah banyak disampaikan melalui wahyu Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Kisah kaum Ad digunakan sebagai peringatan bagi umat manusia tentang bahaya kesombongan dan penyembahan berhala, serta pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Rendah hati juga berarti menyadari bahwa segala kekuatan dan kemampuan yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa diambil kapan saja. Ini membuat kita lebih bersyukur dan lebih sadar akan keterbatasan kita sebagai manusia. Sikap rendah hati menghindarkan kita dari perasaan superioritas dan membuat kita lebih menghargai orang lain, terlepas dari status sosial atau kekayaan mereka. Selain itu, rendah hati mengajarkan kita untuk senantiasa meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kepadanya kita bergantung. Sikap ini menumbuhkan rasa tawakal dan keikhlasan dalam setiap tindakan kita. Dengan rendah hati, kita juga lebih mudah menerima nasihat dan kritik yang membangun, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hubungan sosial, sikap rendah hati mempererat tali persaudaraan dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Orang yang rendah hati cenderung lebih disukai dan dihormati oleh orang lain karena mereka menunjukkan empati dan tidak merendahkan orang lain. Mereka juga lebih cenderung membantu sesama tanpa pamrih karena mereka menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kisah Nabi Hud dalam Al-Quran diceritakan dalam 68 ayat di 10 surah, termasuk surah Hud, surah Al-Mu'minun, dan surah Al-Ahqaf. Pelajaran dari kisah Nabi Hud adalah bahwa beliau memberi contoh sistem yang baik dalam berdakwah, menghadapi kaumnya dengan sabar dan penuh ketabahan. Melalui kisah ini, kita diajak untuk mengambil pelajaran penting tentang kesabaran, ketabahan, dan keimanan yang kokoh dalam menghadapi tantangan hidup, serta pentingnya kembali kepada ajaran Tauhid. Semoga kisah ini semakin memperkuat iman kita dan menginspirasi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk mendukung channel Hidayah Islam dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.